Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama Ibu Alita. Hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia mengenai kalimat perintah. Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua maupun guru kita seringkali menggunakan kalimat perintah. Contohnya, Nadine, ambilkan buku di meja Bu Alita. Atau ibu kalian meminta kalian untuk melakukan sesuatu. Amel, tidurlah sekarang. Nah, seperti itu anak-anak. Dua kalimat yang tadi ibu contohkan adalah contoh dari kalimat perintah. Kalimat perintah digunakan oleh seseorang agar orang lain melakukan hal sesuai yang dikehendakinya. Di era pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita juga sering mendengar kalimat perintah disampaikan oleh tenaga kesehatan maupun pemerintah. Contohnya, gunakan masker setiap keluar rumah. Tetaplah tinggal di rumah. Cucilah tanganmu secara berkala. Nah, 3 contoh kalimat yang ibu sampaikan adalah contoh kalimat perintah. Kalimat perintah yang ibu contohkan tadi diakhiri dengan akhiran kan atau lah. Tetaplah tinggal di rumah. Menggunakan akhiran lah setelah kata tetap. Gunakan masker. Memakai akhiran kan setelah kata guna. Nah, jadi kalimat perintah itu pasti selalu diakhiri dengan akhiran kan atau lah. Dan kalimatnya berupa kalimat perintah yang memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai penulisan kalimat perintah. Penulisan kalimat perintah diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca seru. Seperti ini. Pertanyaannya, apakah boleh kita menggunakan kalimat perintah pada teman kita atau keluarga kita? Misal, kita ingin teman kita mengambilkan buku milik kita. Hei Nadine, ambilkan buku itu. Apakah itu layak untuk diucapkan pada teman? Daripada menggunakan kalimat perintah, akan lebih baik jika kita menggunakan kalimat permintaan tolong kepada teman kita ketika ingin meminta teman kita melakukan sesuatu atau membantu kita. Kita akan pelajari mengenai kalimat permintaan tolong di episode berikutnya ya anak-anak. Tetapi, bolehkah kita menggunakan kalimat perintah pada teman kita? Bisa saja itu terjadi. Contohnya bagaimana? Contohnya, kamu adalah ketua kelas. Sebagai ketua kelas, kamu menginginkan teman-temanmu dan kamu juga untuk mengerjakan tugas piket kelas sebaik-baiknya. Kamu meminta temanmu untuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Kalimat perintah yang bisa kamu ucapkan adalah, teman-teman, kerjakanlah tugas seperti yang telah kita sepakati. Seperti itu anak-anak. Jadi kalimat perintah tidak sembarangan diucapkan pada teman kita. Akan lebih baik ketika kita meminta tolong pada teman kita daripada menggunakan kalimat perintah. Kecuali untuk perintah-perintah yang sifatnya umum. Bagaimana ya contoh kalimat perintah yang sifatnya umum? Seperti himbauan untuk mengerjakan tugas, mengerjakan piket kelas, kemudian himbauan-himbauan lain yang berguna untuk kemaslahatan atau kebaikan bersama. Contohnya, buanglah sampah di tempat sampah. Kemudian, tutuplah pintu ketika kamu masuk ke dalam kelas. Seperti itu anak-anak.
bisa dipahami ya. Jadi jangan asal memerintahkan teman untuk melakukan sesuatu yang kalian inginkan hanya karena kalian sudah belajar mengenai kalimat perintah. Oke? Lalu, apa sih gunanya kita memahami kalimat perintah? Tentu saja berguna. Jika kita tidak memahami kalimat perintah, kita tidak akan memahami himbauan dari tenaga kesehatan maupun pemerintah terkait pandemi COVID-19 ini. Bayangkan ketika kita mengabaikan himbauan atau perintah yang sudah jelas kemaslahatannya. Seperti pemerintah ingin kita menggunakan masker setiap keluar rumah. Ada kalimat himbauan seperti ini. Gunakan masker setiap keluar rumah. Karena kita tidak memahami kalimat perintah, kita tidak paham bahwa menggunakan masker itu adalah hal yang urgent atau hal yang penting untuk dilakukan. Sehingga kita malah mengabaikan dan tidak mau mengenakan masker. Akhirnya dengan mudah kita akan tertular oleh orang yang menderita COVID-19. Seperti itu anak-anak. Jadi jangan mengabaikan perintah yang alasannya sudah pasti jelas untuk kebaikan kita bersama. Gitu anak-anak. Itu saja yang kita pelajari hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.